Teman-teman, waktu Abraham belum lahir, katanya di Indonesia pernah terjadi reformasi politik, tepatnya saat Orde Baru berakhir kuasanya. Tapi ngomong-ngomong, pada masa pembuangan di Babel juga terjadi reformasi loh. Apa sih reformasi di zaman Nabi Ezra? Adalah saat umat Allah mendengar dan menaati firman Tuhan. Berarti saat ini juga reformasi dong. Kita kan membaca, mendengar, serta minta Tuhan memampukan kita taat firman-Nya. Mari anak-anak tidak buang waktu lagi, segera konsentrasi, perhatikan. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu dan perhatianmu dalam hidup kami. Ya Tuhan, dengan seluruh yang sudah Tuhan berikan, kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kami sehari-hari. Kami rindu bahwa ketika kami menyenangkan hati Tuhan, kami boleh dasarkan, kami boleh landaskan di dalam kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kesembuhan, kejayaan, keamanan daripada kerajaan Yehuda, serta melimpahnya harta benda bagi kerajaan Yehuda, itu tak lain karena anugerah Allah semata-mata. Dan keamanan untuk kerajaan Yehuda yang terjadi saat itu karena Allah sendiri yang memagarinya, atau Allah sendiri yang menjaganya atas seluruh wilayah kerajaan Yehuda. Itu sebabnya banyak bangsa-bangsa, banyak raja-raja yang melihat bahwa Hizkia dan kerajaannya mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga mampu lepas dari cengkraman kerajaan Yehuda. Padahal itu karena Tuhanlah yang melepaskan. Karena kerajaan bangsa-bangsa lain melihat hal ini, maka ada begitu banyak kerajaan-kerajaan itu berharap mendapatkan pertolongan daripada kerajaan Yehuda. Dengan cara mereka memberikan upeti-upeti yang sebanyak-banyaknya. Sehingga sangat melimpahlah kekayaan daripada kerajaan Yehuda. Tetapi ingat bahwa kekayaan yang luar biasa itu, kenikmatan yang luar biasa itu, keamanan yang luar biasa itu, saat itu didapat karena Hizkia masih hidup mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi kekayaan yang luar biasa itu bisa juga menjadi bahaya yang besar juga untuk Hizkia dan kerajaan Yehuda. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya engkau bertanya, bahaya macam apa? Ayo kita ikuti cerita ini. Pada suatu saat, Merodak Baladan, yaitu seorang raja daripada kerajaan Babel, menyuruh seorang untuk membawa surat kepada Hizkia, juga menyuruh membawa sebanyak mungkin orang dan membawa sebanyak mungkin persembahan atau pemberian yang akan diberikan kepada Hizkia. Singkat cerita, suruhan itu dan seluruh orang yang mengikutinya sampai kepada Raja Hizkia yang ada di Yerusalem. Utusan itu menyampaikan seluruh pemberiannya, menyampaikan juga isi suratnya, sehingga Hizkia saat itu menjadi sangat gembira karena Hizkia merasa terhormat. Hizkia lupa bahwa kehormatan itu dan kekayaan itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga Hizkia di dalam kelupaannya atau lupa dirinya itu, Hizkia menunjukkan seluruh harta bendanya dan kemewahan istananya. Harta benda apa saja yang ditunjukkan kepada utusan Raja Babel? Emasnya, peraknya, rempah-rempahnya, minyaknya, ternaknya, bahkan gudang persenjataannya pun ditunjukkan. Apa maksudnya? Maksudnya supaya seluruh utusan ini tahu bahwa kerajaanku kuat, kerajaanku luar biasa, kerajaanku hebat. Dan bukan saja yang ada di istana ditunjukkan itu. Alkitab mencatat di seluruh kota daripada kerajaan Yehuda, seluruhnya ditunjukkan kepada utusan kerajaan Babel.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Hizkia mulai mengabaikan Tuhan di dalam kerajaannya. Hizkia ingin menunjukkan kekuatan politiknya atau pengaruhnya terhadap kerajaan lain. Bagi kerajaan Babel itu sangat diharapkan, karena kerajaan Babel pun ingin lepas daripada cengkeraman kerajaan Asyur, dengan tujuan ketika Babel boleh bersekutu dengan Yehuda, Babel boleh dibela ketika berperang melawan kerajaan Asyur. Anak-anak, ketika itu Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menegur Hizkia. Dan ketika Hizkia mengutarakan kepada Yesaya, Hizkia telah menyebutkan, semua benda, tidak ada satupun dari kekayaanku yang tidak aku tunjukkan kepada utusan kerajaan Babel. Maka Nabi Yesaya mengatakan, nanti ada masa tertentu bahwa seluruh kekayaanmu ini akan dibawa semua ke Babel dan tidak ada satupun benda yang ditinggalkannya, termasuk harta benda nenek moyangmu yang ada sampai hari ini. Juga anak-anak dari hasil keturunanmu akan dijadikan sida-sida di dalam kerajaan Yehuda. Mendengar peringatan ini, maka Hizkia segera merendahkan diri, Hizkia menyesal, Hizkia bertobat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena Hizkia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak melakukan murkanya, hukumannya di dalam sepanjang Hizkia masih hidup. Termasuk artinya orang-orang Yehuda pun tidak mengalami hukuman semasa Hizkia masih hidup. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Hizkia sebenarnya dipercayakan oleh Allah untuk menjadi penyelamat umatnya. Tetapi hari itu menunjukkan bahwa Hizkia telah gagal menjadi penyelamat bagi umat Tuhan. Kalau covenant yang lama, Allah memilih hanya umat Israel, orang yang diselamatkan. Tetapi nanti di dalam Kristus, di dalam covenant yang baru, Allah menjadikan seluruh umat manusia yang mau percaya kepada Kristus menjadi umat pilihannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur, kita berterima kasih bahwa Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang ingkar terhadap janjinya atau ingkar terhadap covenant-nya. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang tidak menepati janjinya, tetapi Allah yang setia terhadap janjinya. Bahkan Allah memperbaharui covenant-nya, yaitu di dalam Kristus Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia diselamatkan, karena Kristus Yesus adalah penyelamat sejati yang tidak pernah gagal untuk menyelamatkan umatnya. Percayalah kepada Yesus Kristus supaya engkau diselamatkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mempunyai Allah yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Bahkan Allah yang setia terhadap janjinya. Allah yang telah memperbaharui covenant-nya atau perjanjiannya di dalam Kristus Yesus, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya menjadi umat pilihan-Mu, diselamatkan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hizkia menikmati jadi milik Tuhan karena anugerah. Dia merendahkan diri di bawah penghukuman. Kita juga sanggup menjalankan tugas karena Tuhan terlebih dahulu memberi berkat kemenangan atas kuasa dosa yang diberikan melalui Sang Pengantara Agung yang sudah datang dan terus menyertai kita melalui Roh-Nya. Nah teman-teman, nikmatilah karyanya semakin limpah. Silakan mendalami firman-Nya dengan menjawab pertanyaan sesuai arahan ibu bapak guru atau orang tua kalian dan membaca dari 2 Raja-Raja 21 ayat 1-9 dan 2 Tawarik 33 ayat 1-9. Sayonara.